Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkiah dari kelas 3B Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis masalah-masalah industrial dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode social mapping, metode diagram Venn, metode food basket atau jaring-jaring konsumsi, dan yang terakhir yaitu metode matrix scoring. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video sampai akhir. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih. Industri yang akan saya analisis kali ini adalah industri mebel yang terletak di Desa Paserpan, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Industri mebel ini berdiri sejak tahun 1981 yang didirikan oleh almarhum Bapak Basori, yang kemudian diteruskan oleh anak kedua dari almarhum, yaitu Bapak Muklas. Namun pada analisis kali ini saya ditemani oleh Bapak Tul sebagai informan saya dalam menganalisis permasalahan industrial yang ada pada industri mebel ini. Bapak Tul sendiri adalah seorang pegawai sekaligus asisten atau bisa dibilang tangan kanan dari pemilik usaha mebel ini. Menurut informasi yang telah dikatakan oleh Bapak Tul, industri mebel ini menjalin berbagai hubungan dengan beberapa pihak. Yang pertama yaitu menjalin hubungan dengan pengusaha atau juragan kayu, karena kayu ini sendiri adalah sebagai bahan dasar utama dari produksi industri mebel ini. Yang kedua yaitu menjalin hubungan dengan tokoh kelontong yang menjual berbagai perlengkapan yang digunakan dalam produksi industri mebel ini, seperti cat, kaca, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan dengan tokoh pembuatan spons sebagai bahan dasar dari pembuatan sofa. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan dengan pabrik produksi spring bed. Analisis yang kedua yaitu menggunakan metode diagram Venn, yang mana metode ini digunakan untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam sebuah industri, sehingga nantinya didapatkan hasil yang menjadi masalah utama dari dalam industri tersebut. Seperti misalnya masalah yang terdapat di dalam industri mebel ini. Bapak Dul mengatakan bahwa terdapat 3 permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu sepinya pesanan dari konsumen, yang kedua yaitu apabila terdapat pekerja yang tidak masuk, karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi. Yang ketiga yaitu masalah pengiriman. Setelah digolongkan menjadi beberapa bagian, dapat kita lihat bahwasannya permasalahan utama di dalam sebuah industri terletak pada lingkaran yang terbesar. Seperti yang terlihat pada gambar bahwasannya lingkaran terbesar ada pada masalah sepinya pesanan, sehingga masalah sepinya pesanan adalah masalah utama yang terdapat di dalam industri mebel ini. Analisis yang selanjutnya yaitu menggunakan metode food basket atau jaring-jaring konsumsi, yang mana food basket atau jaring-jaring konsumsi ini digunakan untuk melihat setiap kebutuhan yang ada di dalam sebuah industri. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam industri mebel ini antara lain yaitu kayu, yang mana kayu ini sebagai bahan dasar utama dalam produksi mebel, seperti kursi, lemari, kaca hias, dan lain sebagainya. Selain kayu, bahan-bahan lain juga sangat dibutuhkan, seperti bahan pelengkap yaitu cat kayu, spons untuk bahan pembuatan sofa, kaca, paku, lem kayu, dan lain sebagainya. Selain bahan-bahan yang disebutkan tadi, listrik juga menjadi salah satu kebutuhan utama yang diperlukan dalam industri mebel ini. Karena listrik dapat mempermudah dan mempercepat produksi industri mebel. Gaji juga termasuk ke dalam pola-pola konsumsi di dalam sebuah industri, termasuk dalam industri mebel ini sendiri. Analisis yang terakhir yaitu menggunakan metode matrix scoring, yang mana metode ini digunakan untuk melihat skala prioritas permasalahan yang ada di dalam sebuah industri, sehingga nantinya diperlukan keputusan yang tepat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Pada saat wawancara, saya memberikan pilihan skor mulai dari 1 sampai 8 kepada Pak Tul untuk memberikan skor pada 3 permasalahan yang dihadapi dalam industri mebel ini.
Berdasarkan hasil wawancara, nilai skor tertinggi diberikan kepada masalah sepinya pesanan yang mendapatkan skor 8. Kemudian, memberikan skor 3 pada masalah pekerja yang tidak masuk dan skor 5 diberikan kepada masalah proses pengiriman. Dari sini sudah terlihat bahwasannya skala prioritas permasalahan ada pada masalah sepinya pesanan. Kemudian, setelah memberikan penilaian atau skor terhadap permasalahan, dilanjutkan dengan disusunnya saran-saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari permasalahan pertama, solusinya mungkin untuk pemasaran produk bisa juga dilakukan dengan sistem online, dengan cara apabila pembeli berminat dan lokasinya tidak jauh dari lokasi di mana mebel ini berada, bisa disarankan untuk melihat langsung. Namun, jika posisi pembeli jauh, maka disarankan agar pembeli meminta foto asli atau real pic dari produk yang diinginkan. Solusi dari permasalahan kedua, mungkin bisa dibuat perizinan untuk meminimalisir pekerja yang kadang-kadang tidak masuk. Permasalahan yang ketiga yaitu masalah pengiriman, di mana sering bertemu polisi saat proses pengiriman. Solusinya bisa dengan mengurangi beban muatan dalam transportasi pengiriman barang. Hal itu dilakukan supaya lebih aman baik bagi keselamatan maupun dari polisi. Demikianlah video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi dari Anda sekalian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.